wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Hanif Aldana dengan NIM 230210600046. Saya dari kelas PGMI 2. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan serta dampaknya terhadap alam semesta dan makhluk hidup. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja materi kita tentang gerhana matahari dan gerhana bulan serta dampaknya terhadap alam semesta dan makhluk hidup. Baiklah, sebelum kita mengenal gerhana matahari dan gerhana bulan, perlu kita ketahui apa itu gerhana. Gerhana berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekleipsis, yang berarti peninggalan atau pelayan. Gerhana adalah fenomena alam yang menarik. Gerhana diakibatkan oleh bayangan yang dibentuk oleh bumi ataupun bulan yang terletak dalam satu garis. Bumi serta bulan ialah benda angkasa yang tidak mempunyai sinar tersendiri. Tanpa terdapatnya sinar matahari yang dipantulkan oleh bumi ataupun bulan, sehingga bumi tidak akan terlihat dari bulan. Demikian pula, bulan tidak akan terlihat dari bumi. Nah, di sini ada gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan sesuatu peristiwa ataupun fenomena alam yang terjadi akibat tutupannya matahari oleh bulan, sehingga cahaya matahari terhalang masuk ke bumi. Gerhana matahari terjalin ketika bulan serta bumi terletak pada satu garis lurus. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 4, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hibrida. Nah, yang pertama yaitu gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila di saat puncak gerhana piringan matahari ditutupi seluruhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari total ini terjadi bila permukaan bumi tertutup oleh bayangan-bayangan umbra bulan. Yang kedua yaitu gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terhalang apabila permukaan bumi tertutupi penumbra bulan. Pada gerhana matahari sebagian masih terdapat bagian yang nampak cerah. Terlihat di situ ada gambar gerhana matahari sebagian. Yang ketiga yaitu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin berlangsung pada saat bulan terletak tepat di tengah-tengah matahari serta bumi, tetapi dimensi tampaknya lebih kecil dibanding dengan dimensi tampak matahari. Seperti gambar di bawah itu bentuk gerhana matahari cincin, bulat seperti cincin. Nah, yang terakhir yaitu gerhana matahari hibrida. Gerhana ini terjadi antara gerhana total serta cincin. Pada sebagian permukaan bumi terlihat gerhana total, sementara itu di titik lain kelihatan gerhana cincin, seperti gambar di bawah. Setelah kita mengetahui gerhana matahari dan jenis-jenis gerhana matahari, sekarang kita mengetahui gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan peristiwa terhalangnya cahaya matahari yang menuju ke bulan oleh bumi. Peristiwa ini mengakibatkan bulan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan. Gerhana bulan terjadi ketika orbit bulan memotong orbit bumi, sehingga bumi terletak di antara bulan dan matahari dalam garis datar. Ada 3 jenis gerhana bulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan masuk ke dalam umbra bumi. Peristiwa ini hanya berlangsung selama beberapa menit, seperti gambar di atas. Yang kedua yaitu gerhana bulan sebagian atau parsial. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika sebagian bulan masuk ke dalam umbra bumi dan sebagian lagi masuk ke dalam penumbra bumi. Gerhana ini hanya berlangsung beberapa saat. Contohnya pada gambar di atas. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi apabila seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra bumi. Pada saat gerhana bulan penumbra, bulan masih terlihat meskipun tidak terlalu terang. Peristiwa ini bisa berlangsung selama beberapa jam. Yang selanjutnya itu dampak gerhana matahari terhadap alam semesta dan makhluk hidup. Yang pertama yaitu terdapat kebutaan. Gerhana matahari dapat menyebabkan terganggunya kehidupan plankton karena terjadi penurunan intensitas cahaya dan lamanya, yang dapat mempengaruhi rantaian makanan. Yang kedua, cuaca. Gerhana matahari total juga mempengaruhi cuaca dan iklim pada saat terjadi gerhana matahari total. Sinar matahari sebagian besar tidak sampai ke bumi. Yang ketiga, katarak. Sinar matahari yang berasal dari korona matahari jika dilihat secara langsung memang berdampak buruk bagi penglihatan karena sinar matahari yang dilihat secara langsung dan sering dapat menyebabkan terbakarnya retina mata karena menerima terlalu banyak cahaya. Yang keempat, plankton. Gerhana matahari dapat menyebabkan terganggunya kehidupan plankton karena terjadi penurunan intensitas cahaya dan lamanya, yang dapat mempengaruhi rantai makanan. Yang terakhir yaitu embrio. Gerhana matahari total terjadi perubahan suhu dan tekanan udara secara tiba-tiba yang berpengaruh pada kelembapan dan kehidupan embrio.
sehingga tingkat prepenentasan telur akan menurun keberhasilannya. Yang terakhir yaitu dampak gerhana bulan terhadap alam semesta dan makhluk hidup. Terdapat 4 dampak gerhana bulan. Yang pertama, indikasi polusi udara. Dampak pertama dari gerhana bulan yaitu mampu mengindikasikan polusi udara dari warna bulan. Apabila semakin merah penampakan bulan, artinya polusi udara di bumi semakin tinggi. Yang kedua yaitu korona matahari muncul. Penghuni bumi dapat melihat korona matahari yang hanya dapat dilihat saat kondisi gerhana bulan. Korona ini adalah lapis yang terluar yang berwarna hingga seperti api. Yang ketiga yaitu gelombang air laut tinggi. Gerhana bulan berdampak pada gelombang air laut yang akan menjadi lebih tinggi dibandingkan biasanya, sehingga airnya bisa melebihi garis bibir pantai dan menimbulkan pasang air laut. Yang terakhir yaitu meningkatkan populasi nyamuk. Saat gerhana bulan, jumlah populasi nyamuk akan bertambah. Kelompok nyamuk yang semakin berkembang adalah dari genus Aedes, Apheus, Shulex, dan Psophora. Sekian, terima kasih pemaparan saya. Semoga bermanfaat apa yang telah dipaparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.